Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah, saya dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil UAS saya yaitu Laporan Analisis Statistika UAS Statistika Ekonomi Bisnis. Kita akan membahas pengaruh gaji manajer terhadap penjualan cabang, di mana saya sudah kirimkan PPT-nya di sebelumnya. Jadi kita langsung saja ya. Untuk kata belakangnya itu variabel independen itu sebagai gaji manajer, sedangkan variabel dependen itu sebagai penjualan cabang, di mana gaji manajer ini diposisikan sebagai variabel penjelas atau prediktor, dan juga penjualan cabang ini diposisikan sebagai variabel respons. Tes perumusan hipotesis penelitian, di mana hipotesis 0 atau beta 1 sama dengan 0, yaitu gaji manajer tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan cabang tersebut. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif itu gaji manajer berpengaruh signifikan terhadap penjualan cabang. Jadi pengujian ini dilakukan pada taraf signifikan 5%. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 itu ditolak. Statistik deskriptif dan juga pola hubungannya. Berikut tercatat ringkasan 30 cabang dari gaji manajer itu ibaratkan X ya, dengan rata-rata 82,13 dengan minimal 70,00 dan maksimal 99,00. Dan penjualan itu diberikan Y ya, 267,61 dengan minimal 243,61 dan maksimal 296,69. Oke, di sini ada korelasi gaji dikurang penjualan di mana R sama dengan 0,894. Di sini terdapat penjualan cabang dari ribuan unit dan juga di sini terdapat gaji manajer menggunakan dolar ya. Data cabangnya dia sama dengan 137,85 ditambah 1,58x. Jadi analisis regresi linear sederhananya adalah konstanta 137,852, standar errornya 12,384. Untuk ya. Next, berikut hasil analisis regresi linear sederhananya. Berikut tabel koefisiennya dan juga berikut tabel ANOVA-nya. Untuk untuk koefisiensi nah. Oke, next. Berikut hasil analisis dari regresi linear sederhananya, di mana terdapat tabel koefisien dan juga tabel ANOVA-nya. Untuk koefisien determinasinya, oleh 79,9%, itu variasi penjualan cabang dijelaskan oleh gaji manajer ya. Lalu untuk uji simultannya 111,06. Dan standar error of estimate-nya 7,282. Di simultan ya. Next. Berikut persamaan regresi yang diperoleh. Jadi, dia sama dengan 137,852 tambah 1,58x, di mana Y adalah perkiraan penjualan cabang dari ribuan unit, dan juga X sebagai gaji manajer. Dan 137,852 ini adalah konstanta atau titik potong garis pada sumbu Y. Dan 1,580 adalah koefisien regresi kemiringan garis tercatat pada berikut ya. Regresi linearnya 137,85 dan juga 1 ditambah 1,58x. Berikut garisnya. Y dan X ya. Jadi hasil pengujian signifikansi modelnya yang tadi kita tahu F-nya itu 111,6. Di parsialnya 10,583. Sorry, 10,538. Karena T dihitung, jadi T tabel dan sig kan kurang dari 0,05, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis
Karena teh karena uji parsial hitung lebih uji tabel dan juga signifikasi model kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jadi gaji manajer itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan cabang. Karena signifikan kurang dari 0,05, model regresi dinyatakan layak. Digunakan untuk menjelaskan hubungan gaji manajer dengan penjualan cabang keseluruhan. Itu hasil prediksi penjualan cabangnya ya. Oke, di sini hasil prediksinya 295,84 ribu unit penjualan cabang. Next, interpretasi koefisien regresinya terdapat konstansa A 137,852 dan koefisien regresi B 1,580. Di mana konstansa A sama dengan 137,852 yaitu secara matematis merupakan estimasi penjualan cabang saat gaji manajer bernilai 0. Namun, secara praktik bisnis, nilai ini tidak selalu bermakna substantif karena realistis seorang manajer digaji $0. Dan koefisien regresi B sama dengan 1,580 bertanda positif hubungan searah. Setiap kenaikan gaji manajer sebesar $1.000, penjualan cabang diperkirakan naik rata-rata 1,580 ribu unit atau Ketris Perius. Kayak gaji yang lebih kompetitif bersosialisasi dengan manajer yang lebih kompeten dan termotivasi sehingga berdampak pada kinerja penjualannya. Jadi, ternyata hubungan searah nih. Setiap adanya kenaikan gaji dari si manajer tersebut, $1.000 misalnya ya, nanti penjualan cabang pun akan naik dengan rata-rata 1,580 ribu tentunya. Jadi ternyata gaji yang lebih kompetitif itu uh, membuat si manajer ini termotivasi dan lebih kompeten untuk mengembangkan diri ya, sehingga berdampak pada kinerja penjualannya. Dan berikut uji asumsi klasiknya, berikut uji linearitasnya, dan berikut uji normalitas residualnya. Normal ya, linearitasnya terpenuhi. Next, uji asumsi klasik keduanya. Berikut ada uji homogenitasnya dan juga uji autokorelasinya. Selanjutnya dikasih uji asumsi klasiknya, di mana jenis ujinya ada linearitas dengan metode scatter plot dan plot residual dengan hasil pola linear dan acak. Terus selanjutnya normalitas residual dengan metode Shapiro-Wilk dengan signifikan 0,056. Dan juga ada yang ketiga homoskedastisitas dengan metode Bush-Pagan dengan hasil signifikan 0,335. Dan yang terakhir ada autokorelasi dengan metode Durbin Watson hasil DW 1,830. Jadi karena keempat asumsi klasik ini terpenuhi, maka model regresi linear sederhana yang diperoleh dinyatakan valid atau base linear and base estimator. Atau layak digunakan sebagai alat estimasi maupun prediksi penjualan cabang berdasarkan gaji manajer. Selanjutnya kesimpulannya adalah gaji manajer itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan cabang. Lalu sama regresinya. Ini sama dengan 137,852 plus 1,580x dengan model signifikan secara simultan. Ketiga model mampu menjelaskan 79,9% variasi penjualan cabang sama dengan 0,799. Next, prediksi penjualan untuk gaji manajer $100.000 adalah sekitar 295,84 ribu unit. Setiap kenaikan gaji $1.000 diasosiasikan dengan kenaikan penjualan rata-rata 1,580 ribu unit. Dan seluruh uji asumsi klasik linearitas, normalitas, homoskedastisitas, dan juga autokorelasi terpenuhi. Jadi model valid dan layak digunakan ya. Berikut laporan analisis statistika saya, di mana gaji manajer ternyata berpengaruh terhadap penjualan cabang.
Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penulisan dalam laporan berikut. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.